belajar tentang benda cair? Ada yang tahu? Oke, kalau senyap akan Ibu jelaskan. Jadi tujuan pembelajarannya untuk pelajaran Ibu ini adalah supaya kelas 3 ini dapat mengetahui sifat dari benda cair, lalu dapat mengamati perubahan bentuk air dan juga melakukan percobaan sederhana yang akan nanti kalian lakukan. Dan peserta didik ini dapat menyimpulkan sifat benda cair dari apa yang telah dicoba nanti. Nah, ini. Kalau semisalkan Ibu punya benda cair, ini apa? Minyak. Air. Kalau semisalkan Ibu tuang minyak di sebuah wadah, ini akan membentuk apa? Membentuk wadah, sama seperti wadahnya. Kalau semisalkan Ibu pindah ke gelas, sama seperti gelas. Kalau ke botol, sama seperti botol. Oke. Nah, kalian kan nggak tahu yang sebenarnya. Mending langsung saja ke percobaannya saja ya. Biar kalian tahu. Sebelum ke percobaan, kita melihat sebuah video dulu untuk lebih memperkuat materi. Ayo, Nur, dilihat. Jangan kejar sendiri, Anas. Jangan kejar sendiri ya. Oke. Nah, setelah video yang tadi sudah Ibu tampilkan, sebelumnya apa pengertian dari benda cair? Ada yang tahu? Ya, boleh, Nur. Benda cair itu benda yang bentuknya itu mengikuti wadahnya. Mengikuti wadah 100. Terus ada lagi? Sudah? Kalau sudah tidak ada, Ibu yang akan jelaskan. Oke, jadi benda cair ini adalah benda yang dapat mengalir seperti air, minyak, yang bentuknya mengikuti wadah, seperti yang apa dikatakan teman-teman kalian tadi, dan volumenya juga tetap. Nah, benda cair juga memiliki sifat volume atau ukuran benda cair yang tetap, bentuk berubah-ubah sesuai wadahnya. Kalau misalkan wadahnya itu adalah ember, maka bentuknya adalah ember. Nah, pada keseharian misalnya ada sirup. Sirup ini nanti bentuk apa kalau misalkan di wadah yang kayak ini? Bentuk wadah 100. Oke, langsung saja ke percobaan. Jadi Ibu bagi menjadi 4 kelompok yang nantinya akan kalian amati sebuah percobaan yang nanti kalian pilih. Kalau misalkan minyak ini ditaruh ke sini, lalu misal air ditaruh ke gelas. Nah, yang ke botol kosong ini tadi, kalian terserah mau isi minyak atau air karena sama-sama benda cair. Oke, Ibu langsung bagi ini. Dan sama LKPD-nya juga dikerjakan ya anak-anak. Oke. Setelah selesai nanti percobaannya, nanti perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4 maju salah
kelompok yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, kesimpulan dari hasil diskusinya, benda cair itu mengikuti wadahnya. Jadi kayak misal air dimasukkan ke dalam mangkok, itu airnya itu bentuknya seperti mangkok. Dan pada saat air itu dimasukkan ke gelas, itu juga airnya bentuknya itu sama seperti gelas. Kemudian percobaan kembali ke minyak ibu. Nah, minyaknya pada saat dimasukkan ke dalam mangkok, itu minyaknya juga bentuknya sama seperti mangkok. Dan kalau dimasukkan ke gelas juga bentuknya sama seperti gelas. Oke, terima kasih atas kemauan untuk maju memberikan hasil pekerjaan kepada teman-teman. Oke. Tak terasa sudah selesai ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang masih belum paham. Sudah? Belum. Oke. Kalau semisalkan nih, kalau kan sekarang kan lagi hujan. Nah, hujan itu kan langsung turun ke tanah. Itu kalau nggak ada wadahnya itu gimana? Dia tetap mengalir ya? Iya. Mengalir yang akan kalau ada, misal ada selokan di samping, nanti akan terjadi apa? Banjir. Banjir. Oke. Jadi untuk motivasi buat anak-anak kelas 3, jangan membuang sampah ke selokan. Oke. Berarti ini sudah tidak ada pertanyaan ya yang belum jelas ya? Sudah baik. Kalau gitu Ibu rasa pertemuan minggu ini sudah sampai sini saja, dan besok untuk pertemuan yang selanjutnya ada materi lagi selain benda cair, yaitu benda gas ya. Nah, benda gas nanti anak-anak kelas 3 bisa mempelajari di rumah dulu supaya kalau Ibu nerangin di sekolah itu semuanya sudah paham. Ya, jadi Ibu tinggal mengulang saja, mengulas materinya saja. Dan hasil percobaan tadi itu berarti kenyataan ya, kalau benda cair itu kalau ada wadahnya berarti berubah menjadi bentuk wadah. Oke, Ibu rasa itu saja. Bisa untuk pimpin berdoanya terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mulai. Doa selesai. Amin. Hati-hati di jalan.